Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Sobat Intan Fadila Setiawan dengan NIM 2403131. Di sini saya akan menjelaskan terkait UAS praktek statistika. Yang pertama ada responden, yang kedua ada persamaan regresi. Oke, bisa kalian simak videonya sampai akhir. Oke teman-teman, di sini ada data responden yang dimana ada responden, item 1, item 2, item 3, item 4, item 5, dan total skor. Nah, di sini ada responden 1 sampai 20. Nah, jadi untuk total skor kita menggunakan rumus sum yang dimana item 1 dan sampai item 5 itu ditambahkan. Nah, totalnya adalah 19. Nah, habis itu kita langsung tarik ke bawah dan menghasilkan semua total skornya. Nah, di bawah itu ada jumlah skor yang dimana itu tetap pakai rumus sum. Nah, ini tuh di blok semua dari item satunya full item 1. Nah, nanti ketemu deh totalnya dan dilakukan oleh semua item-item dan total skornya ya. Gitu. Nah, oke, selanjutnya kita masuk ke SPSS. Nah, di sini tuh ada datanya di bagian variable view-nya. Di bagian namanya tuh kita mengisi dengan responden item 1 sampai 5 dan skor, total skor ya. Oke, lanjut ke tipenya. Tipe itu responden itu pakai string. Item 1 sampai 5 itu numerik semua. Nah, untuk desimal ini dinolkan semua ya, teman-teman. Lanjut ke measure. Responden itu ordinal dan yang lainnya itu adalah scale. Begitu, teman-teman. Lanjut kita ke data view-nya. Nah, di data view-nya ini kita tempelkan semua atau salin semua dari tabel yang ada di Excel ke SPSS semuanya ya, teman-teman. Seperti ini contohnya. Selanjutnya kita ke menu analyze. Analyze ini tuh digunakan untuk hasil dari responden tersebut. Nah, di sini kita lanjut untuk hasilnya itu ada correlation. Correlation ini ada sebuah data yang dari responden yang tadi, hasil dari analyze yang tadi ya. Nah, kalian bisa lihat di video seperti ini. Lanjut ke hasil reliability-nya. Reliability-nya itu ada cache processing summary, terus ada reliability statistik, ada item statistik, ada item total statistik, dan scale statistik. Nah, itu teman-teman, untuk data-datanya bisa dilihat ya dari video tersebut. Oke, soal selanjutnya ada bulan, biaya iklan dan penjualan, yang dimana di sini ada 12 bulan dan terdapat berbagai angka yang berbeda-beda dalam biaya iklan dan penjualan. Lanjut kita ke SPSS seperti tadi, kita ke variable view di mana dinamain ada bulan, biaya iklan dan penjualan. Untuk tipenya ada string and numeric. Dan untuk measure-nya nih bagian bulan itu nominal ya teman-teman. Dan untuk yang biaya iklan dan penjualan itu adalah scale. Nah, oke, kita lanjut ke data view-nya. Data view-nya ini seperti yang tadi ya teman-teman. Nah, tinggal kalian salin data yang ada di Excel tadi ya teman-teman. Lanjut kita ke hasil analysis-nya. Di sini ada regression yang terdapat descriptive statistik, lalu correlations, lalu variable entered or removed, lalu model summary, dan ANOVA. Lalu ada koefisien dan residual statistik. Bisa dilihat ya teman-teman dari hasil video ini ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan interpretasi sebuah data yang telah kita kerjakan tadi. Nah, di sini ada uji validitas korelasi item dan total. Nah, ditampilkan tabel korelasi antara item dan total skor. Instrumen terdiri dari 5 pertanyaan atau butir soal yang diberikan kepada 20 responden. Interpretasi tabelnya itu semua nilai korelasi antara item dan terhadap total skor bernilai tinggi di atas 0,7. Misalnya, korelasi item 1 terhadap total skor adalah 0,987. Nah, lanjut ke 2 itu item 2 terhadap total skor adalah 0,929 dan seterusnya. Signifikansi. Semua nilai signifikan 2 tilde itu 0,000. Artinya signifikan pada tingkat 1% atau 0,01. Nah, hal itu ada ditandai dengan adanya tanda bintang 2 yang menunjukkan validitas tinggi. Kesimpulannya, semua item valid karena memiliki korelasi kuat dan signifikan terhadap skor total. Ini berarti koesioner layak digunakan. Nah, di sini ada reliability statistik. Nilai Crown Batch Alpha adalah 0,832. Ini menunjukkan bahwa instrumen sangat reliable karena nilai di atas 0,7 menunjukkan konsistensi internal yang kuat dan semakin mendekati 1 semakin baik. Yang ketiga adalah statistik deskriptif per item. Di sini dilihat dari tabelnya dan standar deviasi. Interpretasinya adalah semua item berada dalam rentang skor 3 sampai 4, artinya responden cenderung setuju terhadap pernyataan. Dua itu adalah nilai standar deviasi antara 0,9 sampai 1,2. Artinya menunjukkan sebarang jawaban masih wajar dan stabil. Nah, di sini ada item total statistik. Di tabel corrected item, total correlation, semua nilai corrected item total correlation di atas 0,8. Misalnya, item 1 itu 0,983, item 5 itu 0,934. Kesimpulannya, setiap item memiliki kontribusi besar terhadap keseluruhan skor, dan jika salah satu item dihapus, nilai alpha justru turun. Jadi tidak ada item yang sebaiknya dihapus.
Oke, selanjutnya adalah deskripsi statistik dari kasus regresi biaya iklan dan penjualan. Nah, rata-rata penjualan Y itu 34,67, rata-rata biaya iklan X 26,08, N sama dengan 12, artinya data dari 12 bulan. Korelasi biaya iklan dan penjualan. Tabel korelasi Pearson, nilai korelasi antara X dan Y adalah 0,995. Signifikan satu Taylor adalah 0,000. Interpretasinya, hubungan sangat kuat dan signifikan antara biaya iklan dan penjualan. Model summary, R sama dengan 0,995 dan R pangkat 2 adalah 0,990. Artinya sebanyak 99% varian penjualan dapat dijelaskan oleh biaya iklan. Ini adalah model yang sangat baik dan akurat. Selanjutnya adalah ANOVA, uji signifikan model. F adalah 984.784 dan signifikannya 0,00. Artinya model regresi ini disignifikan secara statistik dan hubungan antara variabel X dan Y bukan terjadi karena kebetulan. Lanjut ke tabel koefisien. Interpret A adalah 13.784, artinya sangat tidak ada biaya iklan penjualan diperkirakan tetap 13.784 unit. Yang kedua adalah slope B sama dengan 0,801. Setiap kenaikan biaya iklan sebesar 1 juta rupiah akan meningkatkan penjualan sebesar 0,801 ribu unit atau sekitar 801 unit. Selanjutnya adalah interpretasi prediksi. Jika biaya iklan 45 juta, maka Y 13.784 ditambah 0,801 dikali 45, totalnya adalah 49.829. Artinya penjualan diperkirakan mencapai 49.829 ribu unit. Lanjut ke tabel residual statistik. Predict value rata-rata 34,67, residual rata-rata 0, menunjukkan tidak ada bias besar dalam prediksi. Artinya model prediksi cukup akurat dan seimbang. Yang terakhir adalah kesimpulan akhir. Yang pertama adalah validitas tinggi. Semua item kuesioner berkorelasi kuat dengan total skor. Kedua, reliabilitas tinggi. Crown Batch Alpha adalah 0,832. Ketiga adalah model regresi yang sangat kuat dan signifikan. Keempat adalah hubungan antara biaya iklan dan penjualan sangat positif dan logis. Jadi, model ini layak dijadikan dasar mengambil keputusan, namun tetap disarankan untuk memperhatikan variabel lain juga seperti kualitas produk, musim, dan promosi lainnya. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga penjelasan ini membantu kalian memahami cara membaca dan menginterpretasikan output statistik secara utuh. Jangan lupa pahami setiap tabel dan lihat terkaitnya agar analisis kalian lebih akurat dan kuat. Bye-bye!